Ya di-off-kan, kameranya bisa di-on-kan. Saya mau membahas sekilas sebelum masuk ke PowerPoint tentang asuhan kefarmasian, RPS-nya, rencana pembelajaran. Dosennya sudah pada tahu, ada tim teaching, di mana ada 3 kelas, kelas A, B, dan C. Masuk nama aku bentar bang. Sudah saya bagi sama Haikal dan Yudi untuk Siapa ya? materi dan dosen yang masuk. Mohon diperhatikan adik-adik, tidak ada siaran ulangan ya. Ini adalah RPS dari mata kuliah asuhan kefarmasian. Jadi kamu nanti diharapkan mampu memecahkan masalah terkait obat berdasarkan informasi dan data dengan pendekatan berbasis bukti atau evidence base dalam merancang, membuat, menyiapkan, mendistribusikan, mengelola, melakukan pelayanan kefarmasian, pelayanan sejenis farmasi untuk optimalisasi keberhasilan terapi. Kemudian mampu berkomunikasi dalam rangka kolaborasi secara interpersonal dan interprofesional terkait praktik kefarmasian dengan tenaga kesehatan yang ada di tempat kerja dan mampu menganalisis dalam penerapan teori, metode, aplikasi ilmu dan teknologi farmasi, farmastika, kimia farmasi, farmakologi, farmakologi, konsep dan aplikasi ilmu biomedik, biologi, anatomi manusia, mikrobiologi, fisiologi, patofisiologi, etik biomedik, biostatistik, konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, serta prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, pengamatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi. Jadi nanti ada bobot yang akan disampaikan di bagian bawah untuk lebih detail dan totalnya adalah 100%. Ini adalah background pecahan dari yang saya sampaikan di atas ya. RPS-nya saya harus izin Pak Hari dulu ya, Yudi sama Haika, apakah bisa di-share apa enggak. Ini saya hanya mau menyampaikan, mungkin tadi saya tanya, belum disampaikan. Jadi ada 15 pertemuan, harusnya 16 total dengan UTS dan UAS. Kemudian kamu sudah masuk sampai pertemuan ketiga ya, sudah nampak di bagian yang saya tampilkan. Dan untuk saya akan masuk di part 4, 5, 6, 7 kalau saya nggak salah ya. Nanti UTS 8, 9-nya kayaknya saya masih sayang. Untuk selanjutnya, silakan Haikal sama Yudi melihat langsung ke yang saya kirim di WA ya. Jadi nanti ada beberapa studi kasus yang akan dipelajari pada mata kuliah asuhan kefarmasian. Ini ada lengkap ya Haikal Yudi ya. Untuk pertemuan 1 persentasenya 3%, pertemuan 2 3%, pertemuan 3 3%, dan untuk saya, partnya saya itu agak besar 12,5%. Nanti kita akan belajar tentang koleksi data pasien, database, evaluasi data pasien. Kemudian ada 3% dalam menyusun pengembangan rencana asuhan kefarmasian. Kemudian 12,6% menyusun pengembangan rencana pasien dan melakukan monef 5%. Dan untuk selanjutnya nanti saya izin dulu sama Pak Hari ya, Yudi sama Haikal, apakah boleh dibagi. Jadi menjadi acuan kamu dalam menyiapkan diri dalam pembelajaran. Untuk daftar pustaka, ada nggak ya di bagian? Saya selalunya uh, apa ya, di Piro, kemudian bisa gunakan GNC 8, bisa menggunakan NICE, bisa menggunakan American Diabetes Association yang terbaru. Silakan untuk e-book atau literatur lain yang sesuai dengan materi yang disampaikan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16 ya. Karena 15 karena 16 adalah UAS. Jadi saya mau masuk di pertemuan keempat kalau saya nggak salah. Benar ya Yudi ya? PPT-nya sudah saya kasih sama Yudi dan Haikal. Bisa kamu minta. Nanti akan ada studi kasus dengan saya. Ini kita teori dulu. Untuk asuhan kefarmasian sama-sama kita tahu sekarang paradigmanya sudah berubah dari yang berorientasi kepada barang atau produk, sekarang sudah berorientasi kepada pasien gitu ya.
Semester ini saya masuk di mata kuliah jurusan kefarmasian, seharusnya Pak Hari yang menyampaikan karena ada tim teaching, saya masuk di kelas A dan kelas B. Dan hari ini kita akan masuk untuk materi pengumpulan dan evaluasi data pasien. Jadi eh, ini udah pernah masuk dengan saya nggak sih sebelumnya Haikal sama Yudi atau ini baru yang pertama? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Udah dapat mata kuliah Yudi, Haikal, jaringannya jelek ya? Sudah pernah dapat farmasi klinis? Apa belum? Belum, Bu. Video? Belum pernah. Belum, Bu, belum. Farmakoterapi sudah masuk? Agak ini Farmakoterapi jaringannya satu, Bu. sudah ya. Jadi eh, kalau nanti masuk farmasi klinis, farmakoterapi yang saya sampaikan tadi, sekarang eranya sudah pharmaceutical care, asin kefarmasian, di mana mungkin sudah disampaikan di pertemuan pertama ya, sudah berubah menjadi berorientasi kepada pasien. Dulunya mau di apotik, puskesmas, rumah sakit, kesannya apoteker itu menyiapkan meracik, orientasinya hanya kepada produk, tapi sekarang harus disesuaikan dengan bagaimana kondisi pasien gitu ya. Tentunya asen kefarmasian itu dilaksanakan dalam rangka untuk tercapainya outcome terapi, layout stay-nya kalau di rumah sakit pendek, pasien safety, ya, hal-hal seperti itu. Nah, terkait judul yang saya sampaikan tadi, pengumpulan dan evaluasi data pasien, jadi kita harus menentukan bagaimana pengalaman pengobatan yang pasien dapatkan ya. Jadi dalam kita mengetahui pengalaman terapi atau medikasi pasien itu akan menentukan bagaimana pasien itu membuat keputusan yang pribadi terkait pengobatan yang diterimanya. Itu juga meliputi evidence base ya, dari medikasinya apakah efektif, apakah gagal di masa lalu, dan akan memberikan informasi kepada kita sebagai farmasi terkait obat yang sedang diresepkan atau bagaimana si pasien dalam mengkonsumsi obat yang diberikan. Nggak ada informasi yang lebih penting tentang pasien Anda daripada pengalaman dari medikasi itu sendiri, dikarenakan hal itu akan menggambarkan dari tingkah laku, kepercayaan dari si pasien terkait pengobatan. Jadi sangat berperan penting berpengaruh kepada outcome dari terapi yang didapatkan si pasien. Pada faktanya, praktisi tidak dapat membuat keputusan klinis tanpa adanya pengertian, pemahaman dari pasien terkait dengan pengalaman terapi yang didapatkannya. Jadi pengalaman hmm, terapi pasien itu adalah merupakan gabungan dari semua kejadian yang ada terjadi pada si pasien yang berhubungan dengan terapi obat. Ini merupakan pengalaman pribadi dari pasien terkait pengobatan dan ini akan menentukan bagaimana tingkah laku si pasien, kepercayaannya, bagaimana penampakannya terhadap terapi yang diberikan, karakteristik untuk menentukan tingkah laku pasien dalam mengkonsumsi obat atau melakukan terapi yang diberikan kepadanya. Kadang-kadang pasien itu mempunyai tingkat frustasi yang tinggi ya terkait terapi yang diberikan atau digunakannya pada masa yang lampau mungkin telah menghasilkan kegagalan dalam terapi. Kemudian ada mungkin pengalaman negatif yang mempengaruhi ekspektasi dari si pasien sehingga dia mungkin tidak meminum obat lagi. Kemudian dia mungkin beralih ke obat tradisional atau apapun itu. Ya. Dan itu akan memberikan impres yang negatif dan pasien kadang memilih untuk tidak menggunakan pengobatan selama kerja, mungkin ada efek dari mengantuk dari obat yang digunakan atau ketika sekolah, dan ini berpengaruh terhadap
keputusan farmakologi dapat mempengaruhi dari kepatuhan pasien dan juga outcome dari terapi. Ada beberapa pasien yang mempunyai pengalaman belief itu kepercayaan yang tinggi ya, bahwasannya penghambatan dari obat akibat pemberian dari obat kontrasepsi oral itu dapat mencegah terjadinya kehamilan. Ada juga yang mengatakan obat tradisional atau obat lain yang untuk memaintain kesehatan atau farmakoterapi yang konvensional itu dapat menyembuhkan penyakit yang akut. Praktisi juga belajar untuk membuat keputusan terhadap konteks dari pasien yang unik, dan ini merupakan alasan si pasien harus dirawat secara individual, bukan secara berkelompok ya. Jadi akan beda treatmentnya pasien satu dan pasien lainnya disesuaikan dengan diagnosa apa pada si pasien, baru kita dapat memberikan terapi kepada si pasien. Wait for a second. Ya, ya. Ini udah kedengeran. Halo? Pelan. Aduh, ini saya juga berusaha menjerit-jerit ya. Jadi untuk memahami, memahami pengalaman medikasi pada si pasien itu ada komponen-komponennya, bagaimana pengalaman medikasi terapi yang didapatkan si pasien, eh, deskripsinya bagaimana, kemudian sejarahnya, bagaimana mungkin medical record yang sekarang sedang didapatkan dari terapi si pasien. Ya. Pengalaman dari medikasi itu deskripsi ini adalah dimensi pertama dari pengalaman medikasi pasien yang meliputi bagaimana attitude, tingkah laku secara umum si pasien dalam menjalani dari terapi yang dilakukannya. Kemudian bagaimana ekspektasinya, keinginannya terkait terapi, menggambarkan mungkin ada concern pasien terhadap terapi yang diperolehnya. Kemudian apakah dia memahami dari obat yang didapatkannya, apakah mungkin ada pengaruh budaya, agama, atau mungkin isu-isu etik yang mempengaruhi si pasien untuk mau menggunakan obat atau mengkonsumsi obat, melaksanakan terapinya, dan menggambarkan bagaimana tingkah laku si pasien dalam mengkonsumsi obat atau terapi. Kemudian attitude, tingkah laku general pasien dalam menjalankan terapi yang diberikan kepadanya itu terkait dengan overtime, dengan pengalaman, bagaimana si pasien mengembangkan attitude, kepercayaannya terhadap terapi yang diberikan. Kemudian mungkin ada attitude yang negatif, kepercayaan bisa berkembang, seperti ada stigma pas ini obatnya tidak bisa bekerja, hanya dapat membuat permasalahan yang baru saja. Saya nggak mau lagi minum obat. Dan bahkan mungkin ada positif attitude yang menyatakan ada obat yang uh, dapat saya konsumsi untuk menyelesaikan permasalahan saya atau mengobati penyakit saya. Ada individu atau pasien yang menggunakan obat-obat tradisional ya, mungkin mempunyai persepsi yang sedikit positif terhadap keselamatan obat tradisional dibandingkan obat kimia. Kita berbicara efek samping di sini. Dan ada mungkin dia merasa lebih nyaman gitu ya dibandingkan menggunakan obat-obat kimia. Kemudian attitude, kepercayaan itu akan menyebabkan preference yang established. Kemudian setiap pasien terhadap setiap pasien itu sudah mengkonsumsi obatnya, dan bagaimana pasien itu menggunakan obatnya. Bagaimana keinginan pasien, ekspektasinya, apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Mungkin dia mau mendiskusikan
uh, sehingga dapat diselesaikan keluhan atau penyakit yang dideritanya. You can read it. Ada situasi di mana pasien dia merasa uh, malas gitu ya minum obat setiap hari. Jadi praktisi ini harus mempunyai sedikit effort untuk meminimaliskan jumlah obat yang digunakannya. Jadi tidak harus minum setiap hari. Ada certain release gitu misalnya, atau harusnya yang 3 kali sehari bisa dikurangi menjadi 1 kali sehari gitu. Ada strategi tertentu ya apabila si pasien mungkin malas menggunakan obat setiap hari. Jadi selama pendataan uh, praktisi itu menentukan obat yang penting secara klinis dalam memecahkan permasalahan atau memecahkan keluhan sakit yang dideritasi pasien dalam rangka untuk mengulangi dosis yang tadi mungkin terlalu banyak menjadi lebih simpel, lebih gampang menggunakan obatnya. Pasien concern mungkin pengalaman di masa lampau mempunyai impact sehingga si pasien mau atau tidak untuk minum obat di masa yang akan datang. Jadi si pasien itu harus mempunyai pengertian, pemahaman, mengerti dia terhadap terapi yang digunakannya itu penting dia turuti gitu ya. Ada mungkin pasien yang takut minum antibiotik dikarenakan ada mungkin teman atau keluarganya mempunyai pengalaman yang jelek terkait dengan obat atau antibiotik tersebut dalam hal mengobati infeksi, atau mungkin ada dua anti infeksi eh, yang berbeda seperti amoxicillin dan erythromycin. Kalau ada infeksi yang berbeda seperti pneumonia atau UTI yang harus dikenali dan patient concern terhadap bagaimana sukses atau tercapainya outcome yang diharapkan. Jadi targetnya terapi yang diharapkan itu tergantung dari apakah si pasien mengerti dari terapi yang digunakan, dosisnya bagaimana, jadwalnya, kemudian klinikal, mungkin ada penentuan dari laboratorium yang untuk menentukan sukses dari outcome yang ingin dicapai. Apakah penentuan laboratorium klinis dapat digunakan untuk mendeteksi ada risiko yang mungkin terjadi terkait dengan keamanan. Jadi praktisi dalam hal pharmaceutical care ini membutuhkan informasi yang cukup dari pasien untuk menentukan seberapa mengerti si pasien terhadap terapi yang diberikan. Ada pengaruh juga terhadap budaya, etik, religi. Jadi aku harus mengakomodir uh, 3 hal tersebut dari perspektif pasien seperti apa, sehingga pasiennya mau untuk mengkonsumsi obatnya, dan mungkin ada beberapa isu-isu yang tidak familiar atau yang berbeda yang dapat menjadi dilema pada praktek di lapangan. Ini kamu bisa baca ya, terlalu teori sih. Saya ya you can read it lah ya. Intinya dalam kita melakukan asuhan kefarmasian, kita melakukan koleksi data dulu. Itu berdasarkan pengalaman yang dialami oleh si pasien, bagaimana dia mendeskripsikan dari pengalaman tersebut, bagaimana riwayat pengobatan yang diterimanya, dan mungkin yang sekarang, terapi yang sedang dijalani. Mungkin ada imunisasi, ada sejarah penggunaan obat secara kuantita social qualification, kemudian ada alergika, bagaimana responnya, karakteristik terhadap alergi tersebut, kemudian adakah adverse reaction seperti alergi, uh, ada high alert atau mungkin special kebutuhan khusus dari si pasien, ada mungkin kegagalan pengobatan yang berhasil,
Itu harus kita tahu, the medication history. Ini kamu baca aja deh. Saya yang gini-gini kurang terlalu suka. Saya sukanya langsung aja to the point ke case ya. Ini you can read it lah. Alright. Jadi dalam melakukan tim clinical information dari si pasien itu, jadi farmasi itu harus membantu mengembangkan database dari si pasien. Jadi seorang farmasis harus mempunyai keterampilan melakukan observasi, melakukan keterampilan interview, mempunyai keterampilan melakukan pendataan secara fisik dan memberikan informasi. Ini keterampilan interview yang harus dipunyai oleh farmasi. Jadi ada keterampilan dalam bertanya, apa yang harus ditanyakan, kapan ditanya, bagaimana cara menanyakannya, kemudian ada keterampilan untuk mendengar, dan didengarkan itu apa, kapan didengarkan, bagaimana cara mendengarkan, ada empati di situ, ada merefleksikan assertiveness, bagaimana merespon. Bagaimana merespon, ketika direspon, bagaimana cara merespon. Nah, itu yang harus dipunyai dari seorang farmasi. Secara summarize-nya, nanti kamu baca lebih detail ya teorinya. Setiap waktu bagaimana si pasien itu mendapatkan terapi atau dia memutuskan untuk tidak menggunakan obat, itu merupakan sejarah terapi dari si pasien gitu ya. Ini merupakan pengalaman yang personal yang menjadi dasar dalam menentukan medikasi sehubungan dengan keputusan di masa mendatang. Maka itu kita sebagai farmasi harus mengerti terkait sejarah pengalaman yang dialami pasien di masa lalu atau di masa sekarang dikaitkan dengan untuk mencapainya terapi yang diberikan oleh si pasien, diberikan kepada si pasien. Jadi untuk ini lebih ke teori. Maksudnya betapa pentingnya kita melakukan pengumpulan dan evaluasi data pasien dalam rangka kita mau melakukan aset informasian dan tentunya keterampilan tadi. Which one? Ini yang harus dipunyai dari seorang farmasi. Saya mau kamu baca lagi teori-teorinya karena itu lebih ke teori. Saya langsung ke contoh kasus aja ya. Saya stop share dulu. Ambil back. Wait a second. Oke. Okay. No, no, no. This one. Alright. Share screen. Oke. Okay. Tadi sudah sekilas ya materi yang disiapkan oleh Pak Hari. Ini kelihatan ya, adik-adik. Ini saya mau langsung ke case aja. Mau menunjukkan bagaimana kita melakukan pengumpulan data tadi ya. Jadi, terdengar suara saya, Yudi sama Haikal? Halo? Terdengar ya? Ada laki-laki pasiennya, Tuan F. Dengar Bu. Iya. Kemudian 58 tahun di Surabaya. Ini cerita pas ya, hanya contoh. Di 30 September 2008 dia masuk dalam rumah sakit ya.
karena luka di kakinya sudah 10 hari yang lalu, tidak sembuh, sakit, cokot-cokot tuh bahasa Jawa ya, sakit cenut-cenut gitu. Semakin luas, membengkak, ada bau busuk, terjadi penurunan berat badan, banyak minum, banyak kencingnya negatif, banyak kencing negatif, demamnya ada, mual, muntah, nafsu makan menurun, BAB 1 kali per hari, buang air kecilnya lancar, volume cukup, dan sejarahnya, tadi yang saya ceritakan di PowerPoint sebelumnya, sejarahnya yang lalu, yaitu punya diabetes mellitus sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, selama ini dia kontrol ke puskesmas. Nah, pengumpulan data diabetes mellitus 2 tahun yang lalu berarti kan data yang pas ya. Itu perlu kita catat ya untuk kita bisa tahu sejarah penyakit atau mungkin obat yang digunakan si pasien dalam rangka kita menghubungkan sejarah itu, informasi tersebut dengan kondisi sekarang untuk kita bisa melaksanakan terapi ke depannya ya. Jadi sekarang ini di tahun 2008 dia masuk ke rumah sakit, yang tadinya dia DM 2 tahun yang lalu, ternyata sudah berkembang adanya gangren yang disebutkan tadi, luka di kaki 10 hari yang lalu. Nah, koleksi data itu bukan hanya dalam waktu yang lampau, pas, tapi juga di masa sekarang ketika dia masuk ke rumah sakit, dikatakan luka kaki kanan sudah 10 hari yang lalu tidak sembuh, dan seterusnya, itu dikategorikan ada gangren. Nanti ada calcaneus pedis, D itu dextra. Kalau dia sinister S, ya, dextra itu kanan. Berarti di kaki kanan. Kemudian ada sepsis. Sepsis itu merupakan suatu infeksi yang tidak sembuh, akhirnya dia semakin parah, dan adanya hipoalbumin. Itu diagnosa sekarang di tahun 2008 ketika pasiennya masuk ke rumah sakit. Jadi sudah ada koleksi data masa lampau, DM sejak 2 tahun yang lalu, baru koleksi data yang sekarang, yang dikatakan dari anamnesa, dan ternyata di situ disebutkan pasiennya berkembang selain DM ada gangren, calcaneus pedis dextra, sepsis, dan hipoalbumin. Nah, kait dari koleksi data tadi, kalau kita perhatikan di sini, bahwasannya si pasien terjadi nafsu makan yang menurun. Biasanya kalau ada DM itu sering buang air kecil, sering lapar, sering haus ya. Nah, tapi di sini ternyata kencingnya tidak terlalu banyak ya, nafsu makannya menurun. Itu salah satu juga gejala dari DM. Kemudian kita bisa menginterpretasikan dari diagnosa sepsis itu demam. Demam itu terjadi karena respon tubuh terhadap invasi benda asing, toksin, virus, bakteri yang menyerang ke tubuh yang ditandai dengan terjadi demam, nadi meningkat, respirasi meningkat, laju pernapasan meningkat, dan juga beberapa data laboratorium seperti white blood cell, ya WBC, sel darah putih yang dia semakin meningkat apabila ada serangan infeksi, invasi dari luar, toksin, bakteri, virus, benda asing yang untuk menyebabkan infeksi pada tubuh manusia. Ini collecting data yang saya sebutkan tadi terkait kondisi si pasien tadi dengan diagnosa tersebut. Diagnosa bisa tegak berdasarkan pemeriksaan. Nah, dilakukan pemeriksaan dari tekanan darah, di respiration rate, suhu yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Ternyata itu pastinya berhubungan dengan kondisi si pasien. Ada mual, muntahnya negatif, tapi ada bengkak di kakinya sudah 10 hari yang lalu. Kemudian ada nyeri luka, dan itu dipantau dari hari pertama sampai dia nanti sebelum pulang keluar dari rumah sakit ya. Mengenai koleksi data laboratorium, dilakukan pemeriksaan disesuaikan dengan kondisi si pasien, diagnosa atau penyakit si pasien. Karena dia pasiennya DM pasti ada glukosa di situ. Kemudian karena dia sudah 2 tahun yang lalu dilakukan pemeriksaan seperti bagaimana kondisi hatinya, kondisi jantungnya, gitu ya. Ada AST, ALT. Ini dapat dilihat terjadi peningkatan AST dan ALT dan ternyata interpretasinya ada kerusakan di hati. Kalau yang nilainya normal, nggak usah dipermasalahkan. Kalau untuk DM itu ada 3 pemeriksaan laboratorium terkait glukosa darah. Yang pertama, glukosa darah acak. Glukosa darah acak kapanpun diperiksa, mau dalam keadaan kondisi apapun, pagi, siang, sore, dan ternyata nilainya di atas 200, kemudian ditambah
Pasiennya disuruh puasa sekitar 8 atau 10 jam, dilakukan pemeriksaan glukosa darah setelah pasiennya puasa di atas 126, dan atau yang ketiga diberikan beban glukosa, kemudian diperiksa glukosa darahnya di atas 200. Ada 3 parameter tersebut, 2 yang positif, maka si pasien dikategorikan diabetes mellitus. Diabetes mellitus tegak selain pemeriksaan data lab itu juga dengan yang tadi saya sebutkan, ada sering buang air besar, sering buang air kecil, kemudian merasa lapar, sering haus, dan terjadi penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Ya. Awalnya pasiennya badannya gemuk mungkin, setelah menderita DM tiba-tiba menjadi kurus, turun drastis tanpa alasan yang jelas. Ya, itu gejala klasik dari diabetes mellitus. Nah, terkait tadi hipoalbumin, diagnosa yang tegak, ternyata dari data laboratorium didapatkan albuminnya rendah di bawah normal. Ini normalnya. Maka bisa dikategorikan tegak diagnosa hipoalbumin ini dikarenakan pasiennya tadi mengalami udem, pembengkakan, gitu ya. Nanti ada data elektrolit seperti kalium, natrium, klorida. Kalau dia rendah hipokalemia, kalau dia rendah natrium hiponatremia, kalau rendah klorida hipoklorida. Pastinya pasiennya di situ mengalami dehidrasi sehingga diperlukan infus, dan infus juga bisa membantu dalam pemberian terapi parenteral. Yang saya ceritakan tadi terkait tadi ada luka, kemudian ada infeksi, bahkan sampai sepsis, dan ternyata dari data laboratorium didapatkan white blood cell atau sel darah putihnya di atas dari normal. Kamu sudah belajar di farmakologi, darah putih itu akan meningkat ketika ada serangan dari luar, baik dia toksin, bakteri, virus. Ini interpretasinya ada infeksi pada si pasien. Apabila ada komplikasi yang lain dalam hal ini seperti nilai RBC-nya, HB-nya, HCT-nya yang rendah, itu diinterpretasikan pasien mengalami anemia. Walaupun di bagian diagnosa tidak disebutkan. Ini yang saya jelasin tadi. Nanti kalau mau PowerPoint-nya bisa saya kasih ya, Yudi sama Haikal. Ini kamu harus tahu, kamu sudah belajar di farmakologi, mungkin saya rasa di farmakoterapi juga belajar ya tentang diabetes mellitus ya, suatu kejadian di mana abnormalitas metabolisme dari karbohidrat, protein, dan lemak yang dapat ditandai dengan terjadinya peningkatan glukosa darah atau hiperglikemia. Ini yang saya sebutkan tadi, glukosa darah acaknya, glukosa darah puasa, dan diberikan beban glukosa. Ya, gejala klasiknya saya sebutin tadi yang sering haus, sering lapar, buang air kecil, dan terjadi penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Tegak diagnosa apabila dari 3 parameter ini positif 2. Tapi ternyata sekarang faktanya pun cukup dengan 1 glukosa darah sudah cukup ya. Di puskesmas misalnya bisa ditegakkan. Tapi alangkah lebih baiknya agar lebih tegak lagi, pasiennya disuruh puasa, kemudian diperiksa setelah 8 atau 10 jam. Kalau ternyata di atas 126 mg per dl, dan ditambah dengan glukosa darahnya di atas 200, ditambah dengan terjadi gejala klasik yang poliuri, polidipsi, polifagi, penurunan berat badan, maka tegaklah diagnosa pasien diabetes mellitus. Ini you can deliver. Nah, ternyata data laboratorium yang lain itu menunjukkan ada, kalau kolesterolnya normal, TG-nya, triglyceridnya normal, ternyata LDL sama HDL-nya tidak normal, di mana LDL-nya meningkat dan HDL-nya menurun. Ini ada interpretasinya sehubungan dengan penyakit jantung yang mungkin diderita pasien. Ini kamu bisa baca, nanti saya kasih sama Yudi sama Haikal. Nah, terkait tadi didiagnosa, dilakukan foto kalkenius kanan. Tadi pasiennya masuk tanggal 28 atau 30 ya. Ini tanggal 30 bulan September. Ini gambarnya di foto, hasilnya gas gangren di jaringan soft tissue. Walaupun tidak ada kerusakan dari tulang, ini interpretasinya, kamu bisa buka di Google. Kalau yang disebut dengan Clostridial itu adalah gas gangren, infeksi yang disebabkan oleh bakteri Clostridial sp, itu tadi myonekrosis ya, yang memproduksi gas pada jaringan, terjadi kerusakan nekrotik spesifik pada jaringan otot, akibat dari blokade vaskular DM tipe 2, disebut ada dextra di situ, kalkulus itu bagian sini ya, kita bilangnya itu apa ya, tumit ya, jadi banyak macam-macam
Kalau saya dulu S1 di farmasi, zamannya saya itu ada bahasa Latin, jadi kita ada kuliah dari kedokteran, eh, kita belajar hampir sama dengan kedokteran terkait bahasa Latin dari organ-organ tubuh. Terkadang kalau kita nggak tahu, nanti kamu PKPA di rumah sakit, gitu ya, dapetin suatu bahasa farmakologi kamu yang tidak tahu, kamu bisa googling ya, biar biar paham. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya ada gas gangren di jaringan soft tissue walaupun tidak menyebabkan kerusakan tulang. Ini dia partnya di calcaneus dan kakinya sebelah kanan karena ada tulisan D di situ, dextra. Singkatan dari dextra. Kalau dia S, sinister, sebelah kiri. Dan ternyata untuk tadi dilakukan fototoraks tanggal 30/9 tidak ada nampak kelainan. Lakukan USG pada tanggal 8 bulan 10 ada disebutkan hasilnya nefritis bilateral, ektasis ringan renal kanan, efusi pleural bilateral. Ya, bahwasannya nefritis itu inflamasi pada ginjal, ektasis itu dilatasi, efusi pleural itu pengumpulan cairan. Maka tadi dia udem kan, sesak pastinya si pasiennya, ada penumpukan cairan di situ di rongga pleura, rongga yang terletak di antara selaput yang melapisi paru-paru dan rongga dada. Dan pada kultur urin mungkin ada kecurigaan infeksi saluran kemih, negatif ternyata hasilnya. Tapi di 10 bulan 10 dilakukan kultur darah didapatkan ada positif E. coli dan nanti ada 3 hasilnya, apakah antibiotik yang resisten, intermediate, dan yang sensitif. Kamu ambil yang sensitif, tentunya yang bisa mengobati infeksi si pasien. Tinggal pilih berdasarkan apa yang tersedia di rumah sakit ya. Dan tadi di bagian diagnosa disebutkan tentang sepsis, itu adalah kondisi terjadi peradangan sistemik atau systemic inflammatory response syndrome, SIS akibat infeksi yang tidak diterapi secara tuntas ya. Jadi terjadinya sepsis atau SIRS ya. Ternyata setelah dilakukan terapi antibiotik pada 5 bulan 10 dilakukan kultur darah kembali sudah negatif E. coli-nya. Berarti sudah sembuh infeksinya dan ditandai bisa dipantau dari tadi awalnya demam jadi nggak demam, kemudian mungkin nadinya, respiration-nya, laju pernapasannya yang di atas normal menjadi normal. Ini interpretasi dari yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau mengenai pengumpulan data itu sebenarnya apa yang saya kasih PowerPoint-nya, kamu bisa baca Yudi sama Haikal. Lebih enak itu bagaimana kamu langsung ke case, eh, langsung praktek seperti PowerPoint yang saya sampaikan tadi. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya kasih case-nya. Apa terlalu berat? Ini Yudi semester berapa ya? Haikal, kamu tuh semester berapa ya? Amanda, semester berapa? Semester 4, Bu. Empat, Bu. My God, gimana ya saya jelasinnya? Harusnya kamu dapat asuhan kefarmasian itu sama dengan farmasi klinis, dengan farmakoterapi. Takutnya kamu kaget. Kaget nggak tadi nengok PowerPoint yang kedua? Amanda kaget tidak? Iya ya. Iya, Bu. Ya, iya kan cerita koleksi data, apa, mengoleksi data. Paham nggak maksud Ibu? Jadi kita mau mengetahui bagaimana pengalaman si pasien di masa lampau. Mau dia penyakitnya, obat yang dia gunakan. Kebetulan di PowerPoint tadi tidak disebutkan obat yang dia gunakan, cuma disebutkan DM 2 tahun yang lalu dan selama ini berapa di puskesmas, gitu ya. Nah, mengenai koleksi data yang sekarang itu tadi yang tadi ada keluhan yang dia mengalami luka. Nah, ternyata dilakukan pemeriksaan fisik, data laboratorium, tegak diagnosa tadi disebutkan DM, ada permasalahan di gangren, kemudian sepsis dan juga hipoalbumin. Dari mana? Ya dari pemeriksaan laboratorium. Sehingga terapi yang digunakan itu bisa diberikan karena diagnosa sudah tegak. Paham ya? Oke. Silakanlah ditanya sebelum saya kasih PowerPoint berikutnya, kasus berikutnya. Itu baru DM ya, belum yang lain. Apalagi kalau udah DM, ada hipertensi, gagal ginjal lagi. Udah deh. Kenapa sayang? Kenapa ketawa?
Alright, pelan-pelan ya. Saya tahu kamu semester 4, tapi saya nggak tahu kenapa ini ada di silabus semester 4. Ini kelihatan ya? Saya kenapa nggak kelihatan wajah kalian? Nah, di mana sih nih? Saya pusing. Mana ini ngeliatnya? Nah, anyway. Oke. Kita cerita asuhan kefarmasian. Ya kan? Bagaimana seorang farmasi, apoteker melakukan dari mulai asesmen, kemudian melakukan terapi, sampai nanti follow up ya kan? Evaluasi MONEF. Jadi di sini studi kasus anak bimbingan PSPA sedang PKPA di Rumah Sakit USU di tahun 2021. Ya agak berat ya, nggak apa-apa lah ya, biar tahu gitu, biar kebuka gitu, maksudnya apa gitu. Nah, diagnosanya hipertensi, DM tipe 2, ada stroke, ada pula uh, electrolyte imbalance ya. Pertama, ini pasiennya. Tadi siapa ya? Amanda, tolong dibaca Amanda. Identitas pasien. Ibu lagi nyari di mana nih muka-mukanya. Yuk, Identitas Amanda. pasien, nama Ya. WP, nomor MR XXX 606, tanggal lahir 17 Januari 1958, umur 63 tahun, jenis kelamin perempuan, status cerai mati, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri, alamat kompleks XX Blok XX, berat badannya tidak diketahui, tinggi badannya juga, ruangan Cendana 09, pembayaran BPJS, tanggal masuk 16 Maret 2021 pukul 5.53 WIB. Riwayat penyakit terdahulu, stroke 3 bulan lalu, DM tipe 2 3 tahun lalu, riwayat penyakit keluarga tidak ada, riwayat pengobatan pasien tidak mengingat obat yang dikonsumsi sebelumnya, riwayat sosial tidak ada, riwayat operasi, amputasi kaki kanan 3 minggu yang lalu di RS Advent. Nah, Amanda, langsung dimatikan audionya. Kalau kita cerita koleksi data yang tadi, yang mana tuh? Ya, selain identitas pasien ya, Amanda. Yang ini kan, kursor ibu ini nampak Ya, nggak, Amanda? Iya, berarti ya, pasiennya sudah dibacakan Amanda tadi identitasnya, perempuan ya, 63 tahun, cukup berusia lanjut, BPJS. Oke. Nah, di sini ternyata dia udah stroke 3 bulan yang lalu. Bahkan 3 tahun yang lalu dia DM tipe 2. Ini udah pada tahu ya, DM itu ada dua ya, DM tipe 1 sama DM tipe 2. Kalau DM tipe 1 itu terjadi pada usia dini ya, anak-anak sejak mungkin usia, ya we can say 5 tahun misalnya. Itu terjadi karena sel beta pankreasnya tidak berfungsi menghasilkan insulin. Sementara kalau DM tipe 2 terjadi pada usia we say 25-30 tahun ke atas karena pola hidup yang tidak baik gitu. Akibatnya, sel beta pankreasnya kurang sensitif menghasilkan insulin. Itu ya Haikal, bukan rusak seperti sel beta pankreas pada DM tipe 1. Kurang sensitif sehingga insulinnya kurang dihasilkan. Akibatnya apa? Terjadi hiperglikemia. Itu DM3, DM tipe 2, 3 tahun yang lalu. Dan baru 3 bulan yang lalu dia stroke. Nah, ini katanya ya, yang mencatat ya, tidak ada riwayat penyakit. Tidak ada pula dia ingat apa obat yang digunakan. Padahal dia stroke loh. Padahal dia DM loh. Kan itu aneh ya. Kalau saya aneh ya. 3 tahun dia tapi nggak tahu gitu obat apa yang digunakan. Riwayat sosial ya, nggak tahu lah ya. Nggak ada katanya. Dan ternyata dia itu 3 minggu yang lalu itu amputasi kaki kanannya. Di rumah sakit Advent. Jadi Amanda kira-kira ngerti nggak kenapa kakinya bisa diamputasi? karena mungkin karena ada luka, Bu. Kan dia ada Iya, diabetes mellitusnya. karena DM udah 3 tahun, bisa jadi berkembang menjadi gangren. Nah, gangrennya itu mungkin tidak diterapi dengan adekuat, sehingga dikhawatirkan bisa menjalar ke organ-organ yang lain, akhirnya diamputasi lah kaki kanannya. Ya, Raisa, Husna, ini kayak Raisa sama Amanda deket-deketan. Senyum lagi. Apa dia nggak mau bergerak? Oh, ke bawah. Sorry, PPT-nya bikin PDF soalnya. Nah, ini sampai jam berapa ya, Bu ya? Kamu kan mau sholat Jumat yang cowok ya? Sampai jam berapa Ibu sayang? 12? Hah? Sampai jam berapa? Sampai sholat Jumat, Bu. Iya, sampai jam berapa, Ika? Ibu kan nggak tahu. 12? 12.30, Bu. Lama.
Serius. Ayo, Raisa. Bisa kamu ceritakan gimana ringkasannya? Jangan ibu aja yang ngomong. Yuk. Eh, Jadi pasiennya, Pasien masuk IGD pada 16 Maret 2021 di jam 5.35. Kemudian dia oke. memberitahu keluhannya pada dokter, yaitu ada benjolan di perut, tidak BAB seminggu, dia mual, muntah, dan nyeri perut. Kemudian pasien dimasukkan ke ruang rawat inap di Cendana tanggal 16 Maret 2021. Dia didiagnosis awalnya itu adalah Leos paralytic, electrolyte imbalance, dan DM tipe D tambah stroke dan hipertensi. Mhm. Diagnosis akhirnya itu electrolyte imbalance, DM tipe 2, stroke dan hipertensi. Oke. Nah, complicated ya Raisa ya. Banyak banget gitu ya penyakitnya. Jadi dia masuk ke IGD dulu ya di 16 Maret subuh pula itu. Apa? Kenapa dia bisa masuk ke rumah sakit? Karena ada benjolan di bagian perutnya. Sudah tidak BAB 1 minggu, ada mual muntah, nyeri perut ya. Kemudian ada diagnosa awal dan diagnosa akhir dan ternyata di situ ada perbedaan ya. Dari ileus paralitik menjadi tidak ada di situ. Mungkin sudah tidak sakit lagi. Jadi diagnosa akhirnya sudah tidak ada lagi yang diagnosa yang pertama. Oke, Rashid bin Rusdi itu orang Malaysia tah? Atau tidak? Kamu orang mana? Melaka? Puasa? Puasa lah ya. Yuk, Rashid. Ini gimana ceritanya? Ringkasan pada waktu masuk, silakan, Rashid. Mhm. Oke. Oke. Mhm. Mhm. Oke, pertanyaannya tekanan darah 208 per 162 mmHg itu dikategorikan hipertensi stage berapa, Rashid? Tekanan darah 208 per 162 mmHg itu dikategorikan hipertensi stage berapa? Dua. Bahkan mungkin emergensi hipertensi. Udah belajar, tak? Nah, kalau kamu ingat lagi di farmakologi ya, kalau saya nggak salah, kalau kamu punya farmakologi terapi 1 ya, Amanda, dikategorikan hipertensi apabila tekanan darah lebih besar sama dengan 140 tuh 5 ya. 140 per 90 milimeter air reksa. Ya, Raisa ya, itu sudah hipertensi. Jadi Rasid, keluhan yang dialami pasien dengan hipertensi itu ada sakit kepala, pusing, dan pandangan kabur. Kemudian apabila tekanan darah sudah di atas sama dengan 160 per 100 milimeter air reksa ya, Amanda, itu dikategorikan hipertensi stage 2. Ada stage 3, silakan cek GNC7. Ada juga kategori emergensi hipertensi. Apabila tekanan darah di atas sama dengan 180 per 100, 110. Dan lihatlah di sini Rasid sudah 208. Kenapa kita harus tahu stage hipertensi, Haikal? Haikal, kemana orangnya? Yudi, kenapa kita Iya, harus Bu. tahu stage hipertensi? Yudi, why? Mana si Yudi nih? Iya, Bu. Kenapa kita harus tahu tingkatan dari hipertensi? Kenapa? Why?
Rasid, karena satu untuk tegaknya Agar diagnosa. tahu cara pengobatannya, Bu. Iya, yang kedua untuk tahu obat untuk anti hipertensinya apa. Ya Raisa, kalau dia hanya hipertensi satu, cukup dengan satu anti hipertensi. Ya Rasid ya, tapi kalau hipertensi stage 2, tidak bisa dengan satu anti hipertensi. Harus mendapatkan minimal kombinasi dua anti hipertensi. Nah, kalau seperti ini bisa dikategorikan sebagai emergensi hipertensi, Raisa, tidak cukup dengan oral, maka bisa diberikan secara parentral supaya efek terapinya cepat dalam menurunkan tekanan darah yang sangat tinggi. Karena kalau tidak dikontrol segera, yang dikhawatirkan terjadi serangan jantung, komplikasi penyakit jantung, stroke, ya Rasid ya? Ya begitu kira-kira. Jadi kita perlu tahu stage berapa hipertensinya. Ya. Nah, kalau kita mengoleksi data dalam hal pemeriksaan tadi sudah fisik ya dan data lab dari PPT yang sebelumnya. Ini saya cerita patologi klinik gitu ya. Yang kamu memperhatikan itu adalah yang tidak normal. Ya Raisa ya. Dalam hal ini coba perhatikan di hemoglobin atau HB. Hemoglobin itu berhubungan dengan anemia kan Rasid kan? Jadi kalau normalnya 14 sampai 16, kalau ternyata hasil pemeriksaan 16 atau 19 didapatkan di bawah dari normal, berarti terjadi anemia. Itu dibuktikan dengan HCT juga yang di bawah normal, yang harusnya 43 sampai 49, ternyata hasilnya berapa Rasid? 27,6 sama 27,3. Ya, kan kamu bisa memperhatikan di situ terjadi peningkatan leukosit ya yang seharusnya 3,8 sampai 10,6 ternyata 16,5 sampai 18. Saya sebutkan tadi ya Rashid ya, leukosit itu sama dengan white blood cell, sel darah putih. Apabila ada infeksi pada tubuh si pasien, maka akan terjadi peningkatan jumlah WBC atau leukosit. MCV ada, MCH ada, ini dihubungkan dengan anemia, HB yang rendah tadi dikaitkan dengan anemia penyebab dari anemia agar kita bisa memberikan terapi anemia yang tepat. Ya, ada MVV juga di bawah normal. Kemudian infeksi tadi dapat ditegakkan lagi dengan hasil yang ini, neutrofil absolut. Kemudian ada monosit absolut, limfosit, ada neutrofil yang segmen, yang kalau yang dia normal nggak usah terlalu dipermasalahkan, yang kita bahas yang tidak normal ya. Kalau untuk oriumnya, kreatininnya masih dalam normal. Kemudian sama seperti tadi di PPT yang pertama ada hiponatrium, kemudian ada hipokalium ya. Ini perhatikan ada hipoklorida. Otomatis si pasien perlu mendapatkan apa, Reisha? Infus ya, supaya juga nanti mempermudah apa Rasid? Masuknya terapi parentral. Ini glukosa darah sewaktu. Ini salah ya saya rasa ini. Oh, dia 3 kali. 68, 169, 279. Tinggi sekali ya, 279. Nggak tinggi sekali lah. Tinggi, di atas 200 gitu ya. Kebetulan glukosa puasanya tidak ada ya. Hanya tanggal 16 saja, 81. HbA1c-nya rendah sih pada. Wait for second. Kalau literatur yang ada satu yang mengatakan di atas 6,5, kalau saya yang 7 sih. Jadi kalau dia di atas 6,5 atau 7, HbA1c-nya itu menandakan salah satu marker si pasien menderita DM. Ya kan Rasid? Yudi? HbA1c di atas 6,5 atau 7. Ya Rasid? Kamu setuju? Selain terjadi tadi gejala klasik dan juga pemeriksaan glukosa darah acak, darah puasa, dan diberikan beban glukosa. Alright. Dan tadi karena ada dikaitkan dengan masalah jantung, ya, perlu dilakukan EKG. Nah, ini saya dapat nih ya WA dari orang awam ya. Dia nggak tahu ya saya mungkin dosen atau apa gitu, nggak ngerti ya di sosmed tiba-tiba dia chat minta nomor WA bapak-bapak, saya nggak mau kasih, pakai sini aja Pak dari chat ini Facebook pula gitu kan. Dia tanya terkait jantung segala macam lah, obat tradisional lah, gini-gini lah. Halo, yang namanya obat itu harus dulu tegak diagnosa, apalagi penyakit jantung. Nggak bisa sembarangan. Ditanya sama Rasid,
Ya, saudara kamu dia Rasid. Ini untuk penyakit jantung obatnya apa ya? Nggak bisa gitu. Ya kan? Mesti ke dokter dulu, ke rumah sakit dulu. Keluhannya apa ya Raisa? Dilakukan pemeriksaan fisik, data laboratorium, tegak diagnosa, baru dapat terapinya apa. Nah, terkait jantung ini, Rashid, Raisya dan kawan-kawan, kita perlu lakukan pemeriksaan elektrokardiogram, EKG. Itu dimasukin nanti tuh bagian tangan ya, dijepit-jepit semuanya. Saya pernah nemenin ada saudara sekali gitu. Dan ternyata dalam hal ini didapatkan normal EKG, normal sinus ritim gitu ya pada tanggal 16 Maret 2021. Ini untuk memastikan karena eh, ada kecurigaan si pasien mengalami penyakit jantung gitu ya. Ini obatnya. Ini baru dikit ya. Nanti lebih banyak lagi Haikal. Oh, Haikalnya ada ketawa. Iya, benar. Apalagi kalau ada komplikasinya banyak ya. Ada antibiotik ya. Ini harus tahu ya. Untuk apa? Ya, Rashid ya. Kita mulai dari Haikal dulu. Haikal, yang pertama, ceftriaxone untuk apa? Nah, orangnya. Cepet, cepet, cepet. Haikal, I'm talking to you. Haikal. Iya, Bu. Hai. Ya, yang pertama obat apa? Hipertensi. Allahu Akbar. Nah, semester 4 nih. Ibu pulangnya. Assalamualaikum. Ceftriaxone sayang, antibiotik. Ya, oke. Rasid, ranitidin, ondansetron untuk apa? Hmm? Salah, sama aja. Raisa, Obat lambung, Bu. obat lambung. Dia itu ranitidin itu untuk dispepsia, Rashid. Kan pasiennya mual muntah, ya Raisa. Dan ternyata dari ranitidin diganti menjadi ondansetron. Nah, kalau kita masuk rumah sakit, ada pasien masuk rumah sakit, dikasihnya kalau nggak ranitidin, omeprazol. PPI ya, ini ranitidin jadi dengan ondansetron. Tadi kan sudah ada hiponatrium ya, Yudi ya, hipoklorida ya, apalagi tadi hipokalium. Jadi pasiennya perlu diberikan infus ya Yudi, sehingga pasien mendapatkan NaCl 0,9 Yudi 3% dan dextrosa. Lanjut Yudi, yang ketujuh obat apa? Ada tiga itu ya. 1789. Obat apa Yudi? Antihipertensi, Pak. Yes, betul. Kenapa sampai tiga Yudi? Yudi, why? Yudi, kenapa tiga? Sampai tiga loh ininya, kombinasi antihipertensinya. Kenapa? Karena dia tin- eh, yang tingkatan tadi, Bu. Karena tekanan darahnya sangat tinggi. Ini bahkan dikasih oral. Ada juga di rumah sakit dikasihnya parenteral dulu ya. Sudah turun tekanan darahnya baru diganti ke oral. Ini kebetulan dikasih tiga, tapi tetap dipantau. Yang pertama kalau diperhatikan masuk kaptopil dulu ya di IGD. Nah Pak Rashid, berikutnya nggak diberikan ya. Berhenti, masukkan desartan. Kemudian dikombinasi antara amlodipin dan kandisartan. Jadi pasien dapat dua antihipertensi. Tetap dimonitoring bagaimana tekanan darahnya. Bahkan ada yang sampai tiga uh, antihipertensi. Oke. KSR udah tahu ya. Masih tahu KSR apa? Itu sediaan untuk meningkatkan kalium. Ya, nanti googlingnya silakan. Dulkolak. Siapa lagi nih? Ilya. Maghrib banget ya di sana Ilya. Untuk orang susah buang BAB. Ya, kalau dia susah buang air besar, tadi disebutkan ya, kalau dia nggak salah susah buang air besar ya. Jadi diberikan dulkolak, ada yang tablet, ada yang supositoria. Vidya, Vidya, Limepiride, metformin, itu untuk apa?
Oh, diabetes ya, Bu? Gula Iya, darah. anti diabetes. Kenapa sampai 2 dikasih Vidya? Mungkin itu, Bu. Dia dia termasuk diabetesnya dia tinggi dia. Gimana tuh? Kayak tekanan darah gitu. Eh, Glukosa darahnya sayang. Ya, kamu perhatikan di situ dia sudah DM sejak 3 tahun yang lalu. Jadi kita perlu tanya dalam koleksi data. Tadi kan dia bilang dia nggak ingat ya obatnya apa. Menggunakan anti diabetes apa selama ini. Dan biasanya kalau sudah lama sampai 3 tahun tidak dengan satu anti diabetes ya Raisya ya. Makanya diberikan 2. Perlu dilakukan pemeriksaan glukosa darah acaknya berapa, puasanya berapa, bahkan HbA1c-nya. Dan tetap dipantau berapa glukosa darahnya. Jangan sampai terjadi hipoglikemia pada si pasien karena bisa membahayakan. Ya udah lanjut, saya mau ke Afni Biovani Purba. Untuk apa dikasih aspilet? Antiplatelet, Bu. Yes, betul. Kenapa? Untuk apa? Cerdas kamu. Nggak semua anak semester 4 tahu. Amanda tahu tidak? Mengencerkan darah untuk apa sayang? Mungkin karena yang Supaya luka tadi, Bu. nggak sayang. Mengencerkan darah itu untuk mencegah terjadinya komplikasi penyakit, khususnya penyakit jantung. Ya. Cardiovascular disease. Laktulat Ayu Nirwanda. Ayu, kamu. Untuk apa laktulat Ayu? Oh, ketawa si Amanda. Pasti deket-deket nih. Berisik lagi. Untuk apa laktulat? Hah? Aduh, untuk apa laktulak? Konstipasi, Bu. Ya, konstipasinya ternyata kalau diperhatikan di sini jam 10 malam karena diharapkan besok pagi ya bisa BAB secara suppositoria dan ini dikasihkan sirup jam 1 dan jam 17. Ini 19 jam 7 malam. Siva, kenapa dikasih diazepam eh, dia Jepang sama untuk phenytoin? Change jadi change. kejang, Bu. Sebenarnya bisa mungkin ya, karena kita kan nggak lihat langsung ya. Phenytoin, diazepam untuk kejang. Tapi bisa juga diambil efek yang lain ya, Siva ya. Yaitu untuk membuat si pasien tenang, sehingga bisa tidur. Kalau pasiennya nggak bisa tidur, kan dia merasakan nyeri kan, sakit kan. Nanti makin parah penyakitnya karena kurang istirahat. Jadi dia dibikin hipnotik sedatif, diberikan hipnotik sedatif supaya dia tenang, sehingga bisa tidur, besoknya lebih sehat. Ini SOP-nya, kamu bisa baca. Nah, ternyata dalam mengoleksi data itu penting sehingga kita bisa menentukan diagnosa si pasien apa, kemudian nanti dilakukan monitoring berkelanjutan, dan kita bisa melakukan rasionalitas pada si pasien, apakah akan terjadi DRP dan seterusnya. Ini contoh kasus di rumah sakit USU, anak bimbingan saya. Eh, saya mau ngasih PPT aja sama Yudi sama siapa namanya? Haikal. Tugas kamu melakukan koleksi data, mau dia pas, mau yang sekarang ketika dia masuk rumah sakit, individual task ya, tugasnya individu ya, dikerjakan di kertas ya. Kita bahas di pertemuan selanjutnya ya Yudi ya. PPT-nya saya kasih ke Yudi sama Haikal. Sebelum saya send out, kamu mau sholat Jumat juga, puasa juga. Ada yang mau ditanya silakan. Rashid, Selama pengen gua aja. itu suara siapa ya? Dia ngobrol, kedengeran. Saya pengen lah diajak ngobrol juga. Rashid mau nanya apa, Rashid? Susah ya, Rashid ya? Hah? Rashid ngomong langsung dimatiin. Nggak ada, Bu. Cepat banget. Lambaikan tangan kamera. Susah ya, Rashid? Nggak kan? Cuma nggak semester 4 itu harus sering-sering dapat pemaparan kasus. Supaya apa sih, Fa? Hasanah tentang obatnya berkembang. Ya, masa Haikal tadi Septriakson, apa tadi dia bilang? Kok Ibu malah lupa? Anti hipertensi. Septriakson sayang.
Itu merupakan antibiotik. Ya, Siva ya? Iya, terkadang anak farmasi tuh kayak gitu. Lupa dia nama obat. Harusnya sudah familiar. Tapi nggak apa-apa lah, masih semester 4 ya. Anything else? Ada lagi yang mau ditanya? Yang lain saya nggak bisa sebutin, rame banget soalnya orangnya di sini. Ya, tunggu aja ya kesempatannya di minggu-minggu mendatang. Siapkan diri Anda ketika ditanya. Anything yang mau ditanya, silahkan. Sebelum saya share out, saya kasih nanti ke Yudi sama Haikal ya, PPT-nya untuk dilakukan koleksi data pasien. Nothing? Ih, itu rame banget ya. Efraim, Afzal, 3 orang wajahnya, tapi namanya 2. Harusnya nanya sama mereka tadi. Afzal yang mana? Yang sebelah kanan, yang pipinya cabi. Itu Afzal. Afzal, ibu mau nanya, kamu di mana? Ayo bersuara. Ya, Bu. Ya, Afzal. Oh, Afzal. Afzal udah belajar tentang drug related problem belum? Belum sih, Bu. Afzal, ada Apa? orangnya. Drug Kenapa, related Bu? problem. Kenapa? Drug related problem atau DRP. Udah belajar? Belum, Bu. Oh, ya udahlah nggak jadi kalau gitu. Ibu kira udah belajar. Kalau udah belajar, salah satu kategori dari drug related problem adalah interaksi obat. Jadi, kamu harus cek semua obat-obat yang diberikan kepada pasien mana yang mengalami interaksi obat. Apa keywordnya, Afzal? Apabila obatnya diberikan secara bersamaan. Ya kan, Siva? Belum belajar ya, Siva ya? Fitnya Sedikit udah belajar? Oh, udah belajar. Kok kata si Afzal belum? beda kelas, Bu. Oh, beda kelas, beda treatment ya. Jadi kalau dia pemberiannya di jam yang sama antara satu obat dengan obat yang lainnya, maka kita harus perhatikan apakah ada interaksi obat pada si pasien. Interaksi itu ada 3 signifikansinya, ringan, moderate, dan major. Ya kan, Siva? Kalau dia interaksi obat dengan signifikan yang ringan, itu bisa tidak terjadi. Nggak usah dipermasalahkan, ya Afzal. Tapi apabila interaksi obatnya kategori signifikansinya moderate sama yang mayor, kita harus memperhatikan. Apalagi sampai bisa menyebabkan kematian bagi si pasien. Nah, kalau obatnya banyak pada si pasien, itu beresiko terjadinya DRP. Yang Afzal yang mana sih? Yang tengah, yang kiri? Coba angkat tangan dulu ngacung. Oh, Tengah, Bu. benar yang cabi ya. Yang mana? Kamu Oh, ya? tengah, Yang Bu. kanan, yang tengah. Oh, yang tengah. Habis segini sih kameranya, jadi nggak tahu mulutnya yang mana. Saya pikir yang kanan. Ada yang mau ditanya nggak? Efraim sama Afzal. Afzal. Hmm? Dari kami tidak ada, Bu. Tidak ada apa pusing. Enggak pala pusing sih, Bu. Lumayan ngerti. Wih, mantap. Bisa lah ya kalau Ya gitu ya, Allah. ngerti kasusnya ya. Bener nih, bisa lah ya. Saya kasih lagi nih PPT 1 nih kalau nggak. Saya suruh kamu yang jawab. Bisa. Bisa Afzal tidak? katanya bisa, Bu. Oh, Afzal katanya bisa. Gitu ya. Bener nih, saya kasih loh. Sempat nggak nih Yudi? Ibu harus cari lagi nih PPT-nya. Wait for a second. Hmm. Siapa tadi?
Yang mau membahas Abzal ya? Yuk Abzal. Kelihatan belum? Langsung dia goro-goro kepala kan. Ini simpel ya kasusnya. Nggak pakai banyak-banyak kayak tadi. Kelihatan kan? Ini udah Ibu bikin share screen belum? Nah, ayo. Yuk, waktu kamu 5 menit. Jadi koleksi data, collecting datanya mana? Pasien. Ayo dong, audionya dibuka. Biar Ibu dengar. Ayo Ibu bantu. Mana nih? Abzal. Atau Efraim. Efraim. Kuy, buka audionya dibuka dulu. Kamu tuh foto box ya, rapat-rapat banget ya wajahnya. Lucu deh. Kayak bertiga Izin, Bu. loh. Tadi kenapa Ya, suaranya putus-putus? koleksi datanya bagaimana sayang? Dari kasus ini, sebutkanlah. Yang perlu kita catat datanya apa aja? Pasien, Nyonya S. Yuk, Afzal, Pasien S suaranya umur mana? 30. Pasien Ya, S umur 50. Pasien S-nya umur 50. oke. Ini Terus identifikasi pasien ya. Terus, menderita diabetes. Baru didiagnosa gitu. Didiagnosa diabetes mellitus tipe 2. oke, Terus hipertensi tingkat 1. oke. Tekanan darah. Tekanan darahnya 145. Anissa, suaranya Anissa. Anissa, kamu ganggu Anissa. Gula darah. Ya, lanjut, tekanan darah. 145/90. Terus ses berapa itu? Ses berapa itu Afzal? Enggak. 145/90 ses berapa? Enggak 120. Yuk, loh, gimana Satu. sih? Satu. Ses 1, ya pintar, lanjut. Terus? Gula darahnya 350. Nah, 350 itu kira-kira gimana menurut kamu? Kalau glukosa darah 350. Tingkatan gede Tadi aja. kan di atas 0,14 kali. 200. Sayang, halo. Tadi kan ibu jelaskan, dikategorikan DM apabila glukosa darah acaknya di atas 200 ya. Ternyata pasiennya glukosa darahnya di 350, berarti kan tinggi ya. Benar nggak? Diabetes tinggi. Tinggi, Bu. Ya, dan Tinggi, Bu. puasanya GDP-nya di atas 126, ternyata hasilnya 200, kan tinggi ya. Nah, di sini yang perlu dicari tahu adalah sudah berapa lama DM-nya. Ternyata disebutkan baru saja didiagnosa, tapi udah tinggi itu hasil dari GDA sama GDP-nya. Oke, koleksi data berikutnya. Alza, lanjut. Riwayat mah. Ini kok jari jempol semua yang di kamera. Halo, Hah? suaranya mana? Kok jempol telunjuk. Riwayat Hah? mah. Hah? Hah? Ada Punya mual dan mah. mood. Punya riwayat apa? Iya. Muntah. Riwayat obatnya apa? Antasida tablet. Iya. Itu tuh apa antasida tablet? Antasida penyakit mah. Untuk dispepsia ya. Nah, Menghilangkan mah. iya, Meredakan mah. mengobati mak atau dispepsia. Nah, terapinya apa untuk si pasien yang sekarang didapatkannya? Kaptropilnya 3 kali sehari itu ya. Baru metformin Mhm. juga 3 kali sehari dan antasidanya Oke. 1 kali sehari. Oke, kaptopril untuk apa? Metformin untuk apa? Kaptopril untuk kaptropil Masya Allah. Anti? obat hipertensi, Bu. Iya, pintar. Kenapa cuma kaptopril? Tadi kasus yang pertama ada sampai 3, kombinasi 2. Kenapa cuma 1 anti hipertensinya? Cuma kaptopril? Karena dia hipertensi tingkat satu. Tingkat 1. Iya, pintar. Lanjut, metformin. Untuk obat apa? Metformin Anti obat diabetes, Bu. diabetes. Diberikan karena pasiennya DM, GDA 350, DM. GDP 200. Nah, pertanyaan Ibu, cukupkah dengan 1 anti diabetes? Kenapa? Cukupkah dengan 1 anti diabetes metformin saja? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Gimana? Cukup apa tidak? Tidak?
Kalau dari tata laksana terapi, first line anti diabetes pada DM yang baru saja didiagnosa cukup dengan satu anti diabetes. Secara first line-nya Oh, kok baru obatnya berarti adalah satu. metformin. Jadi cukup Oh iya. dengan satu. Tapi apa yang dilakukan Efraim sama Afzal? Dilakukan monitoring, seharinya diperiksa glukosa darah acaknya. Biasanya pagi sama sore dipantau kembali. Apakah dengan pemberian metformin sudah yang tadinya 350 GDA, 200 GDP udah turun. GDA yang kita pantau kan, misalnya besoknya udah dikasih metformin, dari 350 jadi 300 gitu ya. Berarti kan cukup ya. Tapi kalau andai kata di hari kedua, semakin naik GDA-nya, kita bisa memberikan intervensi, rekomendasi kepada dokter, misalnya mengkombinasi anti diabetesnya atau langsung diberikan insulin kalau sangat tinggi. Karena pemberian insulin memberikan efek yang cepat menurunkan atau mengontrol glukosa darah yang tinggi. Oke? Nanti kalau cerita DRP, kamu harus cari dulu apa DRP dari pemberian captopril, metformin, dan antasida. Terkait judul kita mengolekting data, jadi kita harus tahu pasiennya siapa, umurnya, riwayat obatnya, riwayat penyakitnya, atau data lab sebelumnya, dan yang sekarang, sehingga tegaknya diagnosa dan terapi yang diberikan pada si pasien. Sampai nanti akhirnya kita melakukan following, monitoring, sehingga sampai pasiennya bisa tercapai outcome terapinya, patient safety, dan bisa pulang. Oke? Gampang lah ini, ya nggak susah. Oke, Bu. Iya, oke. Nanti Bu kasih yang susah untuk tugasnya. Tapi kan kita ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Ini kita bisa diskusi lagi, oke? Cukup ya. Ada Tasnim juga sama Angelin Tigris. Saya jumpa minggu depan belajar. Nanti saya kasih yang DM, hipertensi sama gagal ginjal. Mau? Ada Michelle William Tan juga di situ. Saya wajahnya familiar ya, tapi saya belum ketemu ternyata. Baru masuk sekarang. Alright, saya rasa cukup ya buat hari ini. Kamu udah dapat beberapa contoh kasus. Nggak terlalu sulit sih collecting data. Yang penting kamu memahami bahwasannya kita perlu mencari tahu tentang data pasien, sejarahnya, riwayat obat, riwayat penyakit, bagaimana dia paham terhadap penyakitnya, compliance, sehingga terapinya dapat dia ikuti, dia jalani dalam rangka mencapai outcome terapi pasien safety, and so on. Right? I will see you next week, insya Allah. Nanti organize lagi sama Yudi sama Haikal. Saya belum bisa sepertinya untuk offline. Tapi nanti saya usahakan ya Yudi ya sama Haikal. Insya Allah saya bisa offline. Studi kasusnya akan saya kirim ke Yudi sama Haikal ya. I will see you next week, insya Allah. Selamat berpuasa bagi yang melaksanakan puasa. Bagi yang tidak berpuasa, selamat berburu takjil. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat, selamat melaksanakan sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye-bye. Waalaikumsalam Selamat siang, Bu. Wow, warahmatullahi trio ini, Masya wabarakatuh. Allah. We'll see you Terima next week, kasih, Bu. alright? Terima kasih, Bu. Sami-sami. Bye-bye.